Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Karim Hidayat Rizky, kedua Catur Putri Panggalih, yang ketiga Dimas Nanda Saputra. Kami dari kelas 6 MCKB atau Manajemen Karyawan B akan mempresentasikan pelanggaran kasus etika bisnis dari PT Gudang Garam Tbk. Dari materi ini kami akan membahas beberapa session. Session yang pertama yaitu profil perusahaan. Session yang kedua, pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Gudang Garam. Yang ketiga, sanksi yang diterima oleh PT Gudang Garam. Yang keempat, itu solusi. Yang kelima adalah saran. Untuk session yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Gudang Garam Tbk didirikan oleh Suryo Winowijoyo pada tanggal 26 Juni tahun 1958. PT Gudang Garam ini sebuah merek atau perusahaan produsen rokok populer asal Indonesia yang bermarkas di Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk-produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi. Yang pertama, sigaret kretek klobot atau SKL, kedua, sigaret kretek tangan atau SKT, hingga sigaret kretek mesin atau SKM. Untuk season yang ketiga yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh PT Gudang Garam Tbk. Pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut. KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis, telah menemukan pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 dan SPS Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pada program siaran iklan niaga rokok Gudang Garam yang ditayangkan oleh stasiun TV-an pada tanggal 10 Mei tahun 2014 pada pukul 19.43 waktu Indonesia Barat. Program tersebut menampilkan iklan rokok di bawah pukul 21.30 WIB. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan kepada anak-anak, remaja, serta larangan dan pembatasan muatan rokok. KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut telah melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 14 dan pasal 43 serta standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 15 ayat 1, pasal 58 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1. Kemudian season yang keempat yaitu sanksi yang diterima oleh PT Gudang Garam Tbk. Sanksi tersebut adalah menurut catatan KPI Pusat, program ini telah menerima surat teguran tertulis pertama dengan nomor 959-K-KPI-05-14 tertanggal pada 5 Mei tahun 2014. Berdasarkan pelanggaran di atas, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif. Atas pelanggaran ini, KPI Pusat akan terus melakukan pemantauan dan meningkatkan sanksi yang lebih berat jika tetap melanggar ketentuan jam tayang iklan rokok. Sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran swasta, penayangan iklan rokok di siang hari jelas melanggar pasal 21 ayat 3. Iklan rokok pada lembaga penyelenggara penyiar radio dan televisi hanya dapat disiarkan
disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat di mana lembaga penyiaran tersebut berada. Kemudian juga sesuai dengan etika Pariwara Indonesia menyatakan dalam wahana iklan melalui media televisi, yaitu iklan rokok dan produksi khusus dewasa atau Intimate Nature, hanya boleh disiarkan mulai pukul 21.30 hingga pukul 05.00 waktu setempat. Kemudian, solusi untuk kasus pelanggaran etika dalam bisnis, khususnya etika periklanan yang dilakukan oleh PT Gudang Garam Tbk, yakni pasal 57, menyebut lembaga penyiaran swasta yang menyelenggarakan siaran iklan rokok di luar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21 ayat 3 dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi untuk jasa penyiaran radio paling banyak 100 juta dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak itu 1 miliar rupiah. Kemudian season selanjutnya yaitu solusi. Solusinya adalah diperlukan dalam mengatur perilaku individu agar lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Sedangkan aktivitas periklanan suatu dampak sosial, budaya, dan ekonomi tertentu bagi khalayaknya. Sebab itu, agar dampak tidak negatif, maka diperlukan pengaturan membuat iklan itu tidak semena-mena. Baik berita dan gambarnya harus mengacu nilai moralitas yang berlaku pada kalangan masyarakat. Ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengemban. Kemudian season yang terakhir adalah saran. Sarannya adalah akan lebih baik jika PT Gudang Garam Tbk dapat mementingkan orang banyak dengan cara tidak menyayangkan iklan di bawah jam yang sudah ditentukan. Karena jam atau waktu untuk orang dewasa adalah pukul 21.30 sampai 05.00 waktu setempat. Jika melanggar waktu yang telah ditentukan, akan membahayakan anak-anak kecil yang sedang melihat iklan tersebut. Terima kasih kepada yang sudah menonton dan memperhatikan. Jika ada salah kata dan ucapan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi yang sudah kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman. Kata-kata terakhir dari saya, tanpa keberanian tidak ada kemenangan, tanpa perjuangan tidak ada happy ending. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.